Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebelum menuturkan apa yang tadi disebutkan oleh pengatur acara sebagai testimoni dan kami bagian daripada juriah, pertama-tama mengenalkan dulu bahwa makom yang ada di hadapan kita. Tadi ada yang bertanya Kiai Samsudin itu yang mana, gitu ya. Dan yang ada di sini siapa saja? Pertama, ini Makbaro Kiai Haji Samsudin yang paling pertama. Kiai Samsudin adalah Kiai Haji Samsudin bin Kiai Haji Sulaiman. Kiai Haji Sulaiman itu adalah murid daripada Abdul Syekh Abdul Karim dari Banten. Untuk torikotnya pun torikot Qadiriyah wan Naqsabandiyah itu kakek saya. Dan bapak saya ini yang ini makbarohnya. Terus yang di belakangnya adalah Umi Ibu Hajah Rupaya binti Kiai Haji Basuni. Di yang di belakangnya lagi adalah kakak saya, yaitu Kiai Haji Raden Cece Suryadin bin Kiai Haji Samsudin. Di sebelahnya lagi, sebelah kiri adalah Ibunda Kiai Toto Tola Al Badar yang sekarang kepengurusannya kepada kakaknya, yaitu Kiai Asep Zar Asyid. Terus yang di belakangnya lagi adalah Kiai Haji Ruhiyat. Kiai Haji Ruhiyat adalah masih saudara, cuman jadi mertua dari Kiai Haji Cece Suryadin. Itu asluhu di Garut, Sami. Terus yang di belakangnya lagi adalah kakak saya yang ketiga, yaitu Ustadz Fatoni. Inilah letak daripada makbaro yang ada di sini. Sedangkan Kiai Haji Abdul Karim Ali ada di sebelah utara bersamaan dengan keluarga besarnya, termasuk Al-Maghfurah Kiai Toto Tola Al Badal Karim itu ada di sebelah sana yang ada gubuknya. Tentunya itu banyak santri yang lagi nongkrong di situ dalam rangka ziarah. Itulah letak di sini, dan di sini banyak kiai-kiai yang lain sengaja jadi dikumpulkan untuk kiai-kiai di masyarakat Tunangan dikompletkan walaupun tanahnya punya masing-masing. Jadi di sini adalah insya Allah makom yang barokah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, Kiai Haji Samsudin datang ke Subang itu pada tahun 1948. Berarti 3 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Di Garut terjadi pergolakan, terutama yang paling sadis adalah DITII yang diketuai oleh Harto Suwirjo wa ala alihi wa sahbihi. Ya. Nah, keluarga bapak ini adalah salah satu orang yang dikejar-kejar oleh DITII. Sampai saat ini keluarga saya khususnya ada 2 orang kiai yang sampai saat ini belum diketemukan di mana makbarohnya. Itu atas keganasan daripada DITII. Gitu ya. Nah, Kiai Yusudin dari Garut itu merantau ke Subang karena dianggap bahwa Subang itu adalah aman daripada DITII, dan kebetulan bahwa di Subang itu banyak karyawan-karyawan atau banyak pekerjaan-pekerjaan, banyak perusahaan-perusahaan ketika itu, terutama adalah perusahaan perkebunan. Datang ke Bungangan Kiai Samsudin diterima oleh Bapak Kiai Haji Abdul Wahid atau disebut bongkongan Kiai Abdul Wahid. Nah, itu diterima. Terus juga dimusyawarahkan karena dianggap bahwa Bapak Samsudin itu adalah yang paham, yang ngerti tentang agama, maka dimusyawarahkan oleh tokoh masyarakat agama. Ketika itu adalah jawaranya, ketuanya adalah Bapak Kolot Wadi.
Bapak Kolot Wadi, insya Allah di sini makbarohnya ada seorang tokoh yang punya kemampuan secara finansial. Dia memperjuangkan supaya Kiai Samsudin itu jangan kemana-mana. Artinya apa? Diberikan fasilitas, ada tanah, ada rumah untuk dikelola. Inilah jasa daripada Bapak Kolot Wadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, di Pungangan sebelum kedatangan Kiai Samsudin memang sudah pandai baca tulis Al-Quran. Jadi Al-Quran di Pungangan, pembacaan Al-Quran dan baca tulis Al-Quran di Pungangan itu sebelum kemerdekaan sudah ada yang mampu di Pungangan ini. Cuma untuk keilmuan yang lain belum kelihatan. Maka kedatangan Kiai Haji Samsudin yang dianggap oleh masyarakat Pungangan punya kemampuan untuk itu, maka Kiai Haji Samsudin diberikan difasilitasi. Itu diadakannya wakaf dan rumah. Itu dipelopori oleh Bapak Kolot Wadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, Kiai Haji Samsudin, saya mendengar cerita dari tokoh masyarakat dan termasuk juga tentara Hizbullah gitu ya. Tentara Hizbullah, mantan daripada TNI ketika itu, dia selalu bersama dengan Kiai Haji Samsudin. Ketika itu NU di Subang itu belum ada, artinya belum kelihatan, karena waktu itu masih didominasi oleh Masyumi. Maka Kiai Haji Samsudin beristigharah. Dan sekarang tempatnya masih ada musola yang paling tua di Pungangan, yaitu di sana letaknya di berdekatan dengan MI Al-Huda yang di jalan. Itu adalah musola yang paling tua sampai saat ini. Dan Kiai Haji Samsudin itu beristigharah di situ untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketika itu Masyumi sedang ganas-ganasnya. Maka dapat hidayah dari Allah bahwa harus memperjuangkan NU, harus memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Maka setelah itu, ini mohon maaf, ini juga takribannya kira-kira mendekati, tidak benar mutlaknya. Ini mendekati karena dari cerita orang dulu. Ya. Maka dengan rekan-rekannya, termasuk juga Kiai dari Indramayu, Kiai Syu'aib, juga Al-Maghfurlah Kiai Qurtubi, ya, Kiai Qurtubi, juga Bapak Sujana, juga Bapak Haji Emon, itu dari Garut, memang berdomisili di Jasem ketika itu. Cuman sampai saat ini duriahnya juga belum tahu. Itu sama-sama dari Garut. Nah, berembukan untuk menggagas bagaimana bahwa karena Subang ketika itu kabupatennya belum definitif, masih menghidup ke Purwakarta, ya, Purwakarta. Sebab Subang definitif itu pada tahun 1969 baru Subang itu menjadi mutlak Kabupaten Subang. Walaupun waktu itu sebelumnya sudah ada, cuman secara administrasi tetap ada di Purwakarta. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, maka terbentuklah wallahu a'lam secara pemilihan seperti apa, karena saya belum dewasa ketika itu. Maka kepengurusan untuk Kabupaten Subang lahirnya adalah di Sukamandi, ya, di Sukamandi. Ketika itu di Sukamandi itu yang sekarang Kecamatan Ciasem,
itu belum menjadi sebuah kecamatan karena ketika itu masih kewadanaan Ciasem. Kewadanaan tidak di Ciasem, terus di Sukaratu di Pamanukan sebelah sana. Itu kewadanaan Kabupaten Subang. Makanya dari kewadanaan Ciasem berempuk dengan kewadanaan dari Sukaratu. Berempuknya itu adalah di sini. Siapa tokohnya? Yaitu Ki Haji Syu'aib yang dari Karanganyar, ya, Kebon Danas. Makanya dulu pada tahun 68 dan kesini itu banyak santri-santri yang berdatangan dari Kebon Danas atau Sukaratu, karena sudah ada komunikasi antara Bungangan dengan Sukaratu. Makanya banyak santri di sini. Barangkali Pak Haji Romli itu yang mengalami, ya, yang sepuh sekarang, alhamdulillah. Itu sudah ada banyak santri yang datang ke Bungangan, yang termasuk dari daerah sekitarnya, Pabuaran, ya, sampai Bungadadi, ya, terus sampai ke Lanakan ke sana, ada berdatangan ke Bungangan, gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, perjuangan Nahdlatul Ulama ketika itu yang luar biasa, ya. Saya dapat tilas di sini. Kenapa Kiai Haji Samsudin itu dimakamkan di sini? Karena dulu ini adalah tempat persembunyian, ya. Tempat ini tempat persembunyian dan tempat pengkaderisasian para jawara, ya, jawara-jawara NU. Jadi pelatihannya di sini sambil ngumpat. Ini masih kebun awi. Cuman kalau malam di sini ramai pakai colen. Ya. Makanya kalau mencari Kiai Samsudin dan Kiai Abdul Karim dan lain sebagainya, kalau malam-malam mesti tidak ada di rumah, kumpulnya di sini. Ya. Karena dalam rangka pembinaan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kegigihannya Kiai Haji Samsudin di dalam memperjuangkan Nahdlatul Ulama luar biasa, ya, sehingga mengorbankan jiwa raganya untuk NU, terutama adalah untuk Kabupaten Subang. Dan pengikut-pengikutnya pun saya mau ceritakan, ya, pejuang termasuk mujahid NU. Yang pertama adalah Bapak Amil yang dari Nambo, ya, Bapak Amil dari Nambo. Dia yang selalu ketika Kiai Haji Samsudin berdakwah kemanapun selalu ikut, ya, selalu ikut. Nah, itu korban pertama secara fisik, ya, sampai dimasukkan ke dalam sumur, yang sudah tua. Ini apa pengorbanan para kiai? Baru 7 hari baru diketemukan, ya, baru 7 hari baru diketemukan. Itu di Kebon Awi ada sumur, dimasukkan ke sana. Yang kedua adalah Ustadz juga Amil dari Ranca Bangot. Itu di jalan, ya, itu di jalan. Ini karena membela kiai, membela ulama, dia rela dikorbankan nyawanya, ya, untuk itu. Bapak-bapak, itulah salah satu daripada pengorbanan. Daripada pengorbanan para guru-guru kita untuk mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. NU gerakannya selalu dideteksi, selalu diintimidasi, ya, selalu diintimidasi. Jadi insya Allah di sini banyak para sepuh-sepuh yang mungkin mengalami seperti itu. Satu-satu contoh kasus. Ketika Kiai Haji Samsudin sedang berceramah acara Maulidan, itu di depan masjid, itu didatangi oleh laskar 2 truk, ya, sambil senjata lengkap, ya, sambil senjata lengkap. Nah, ketika itu Kiai Samsudin sedang berpidato, sedang ceramah, langsung ngangkat senjata itu di depan sendiri. Ada orang yang suruh turun.
alhamdulillah, dengan perjuangan putra tunggal yang pertama, putra laki-laki yang pertama, Ki Haji Raden Cece Suryadiningrat. Ketika itu dia mampu dan sudah menjadi kepengurusan Ansor dari Kabupaten Garut ketika itu masih mondok di Sadang. Dia datang acara, langsung dia yang melawan orang yang mengangkat senjata itu sambil teriak, duduk dulu, setelah selesai ceramah baru mau ngapa-ngapain. Orang Pungangan tidak takut senjata, iya mah corek tarasi. Itu kata-kata Ki Haji Cece Suryadi. Ketika memperjuangkan NU luar biasa. Jadi ketika itu pembinaan mental dari orang-orang NU, yang ini Kiai Haji Cece Sur, di sini tempatnya, di sini tempatnya. Bapak-bapak ibu yang kami hormati, testimoni saya, karena ketika itu masih banyak orang yang masih hidup. Ya, setelah ini bercerita, tidak seperti apa. Pungangan itu hebat. Pungangan itu hebat. Karena ketika Pungangan mau diserbu oleh AMS ketika itu, dari arah barat, dari arah timur, dari arah selatan, insya Allah alhamdulillah tidak ada satupun orang yang datang ke Pungangan, sebab Bapak Pungangan tidak kelihatan. Ini hebatnya karomahnya. Ini orangnya sendiri bercerita seperti itu. Ya, sekarang alhamdulillah sudah pada almarhum. Karena sudah pada tua, ya, pada jawara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Jadi jelas bahwa Kiai Haji Samsudin adalah pejuang NU. Ketika itu Kiai Haji Samsudin, siapa yang patut diajak kerjasama untuk sebagai fasilitator kepada kepemerintahan? Ketika itu Bapak Kiai Haji Samsudin menunjuk Bapak Haji Romli Ali. Ya, itu bisa ada, itu ya. Bapak Haji Romli dari dulu diangkat oleh Bapak itu adalah sebagai RT. Untuk apa? Untuk mengkomunikasikan, ya, antara ulama di Pungangan dengan aparat desa. Dan itu sebagai sektiknya, sebagai pengamannya. Kalau ada apa-apa mesti ngomong sama Pak Haji Romli, gitu ya. Mau ini. Artinya di sini siap-siap. Tidak ada yang berkomunikasi dengan pemerintah. Selalu di backup oleh beliau. Ada apa-apa selalu di backup. Makanya alhamdulillah, karena beliau cinta pada ulama, berjuang untuk agama, maka putra putri semuanya jadi kiai. Karena memang sapunya itu berjuang untuk ulama. Ya, ini kenyataan, ini testimoni yang pernah saya alami. Itu ya. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati, setelah Kiai Haji Samsudin berjuang, maka kepengurusan segala kegiatan apapun maka diserahkan kepada mantu yang pertama. Siapa mantu yang pertama? Kiai Haji Abdul Karim Ali, yaitu ramanya Bapak Kiai Toto dan ramanya Bapak Kiai Asep. Itulah mantu yang pertama. Nah, ini makannya istrinya ini. Kiai Haji Samsudin punya mantu yang pertama adalah Kiai Haji Abdul Karim Ali yang pendiri Pondok Pesantren Al-Karimiyah. Kalau dulu semuanya Al-Huda, ya, MI Al-Huda, Sanawiyah Al-Huda, Aliyah Al-Huda, Masjid Al-Huda, Pondok Pesantren Al-Huda. Dulu masih Al-Huda semua, karena penggagasnya adalah Kiai Haji Samsudin harus dinamakan dengan Al-Huda. Maka sampai saat ini baik itu MI, baik itu Sanawiyah, baik itu Aliyah, tetap mengabadikan nama yaitu Al-Huda. Sedangkan Al-Karimiyah adalah sebagai
pelestarian nama kenangan untuk beliau yang mendirikan Pondok Pesantren Putra, yaitu Al-Karimiyah. Dulu Al-Huda Pondok Putri yang ada di dekat masjid yang tadi Kiai ke sana, itulah cikal bakal embrio dari pesantren yang berada di Unganan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, perjuangan Kiai Samsudin yang luar biasa. Ya, ketika itu waktu tahun kalau tidak salah tahun 1986 itu kedatangan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Idham Khalid Kemunangan. Ya, pengurus besar Nahdlatul Ulama, alhamdulillah Mbah Hasim Muzaki itu sudah kesini. Pak Adil Sirot sudah 2 kali. Yang sekarang menjadi wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin itu 2 kali ke sini. Alhamdulillah. Artinya bahwa Punangan itu berkah kedatangan para ulama dan termasuk Kiai Abbas dari Buntet Pesantren. Apalagi Kiai Mustahdi, Kiai Mustamid, Kiai Khawas kesininya sering sholat, sering bersilaturahmi ke Punangan. Artinya dari dulu bahwa tradisi bersilaturahmi antar kiai dengan kiai di Punangan sudah terjadi. Inilah kebarokahan daripada perjuangan para leluhur kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, Kiai Haji Samsudin, karena Kiai Samsudin adalah muridnya dari Kiai Abbas dari Cirebon, ya, dari Buntet Pesantren Cirebon, maka diamanati. Ya. Karena Kiai Haji Samsudin adalah torikot yang adalah Syatoriyah. Ya. Yang tahu persis sejarah ini adalah Kiai Haji Nawawi dari Pabuaran. Kiai Haji Nawawi dari Pabuaran. Bahkan Kiai Samsudin adalah diangkat menjadi khalifah langsung dari Kiai Abbas. Kenapa? Bapak-bapak yang kami hormati, saya baca buku, ya, buku yang diutarakan oleh Fadil Syekh Wahab Hasbullah berbicara demikian. Laula nahdiyah lahalakatil ummah. Kalau bukan karena NU, maka umat akan berantakan dan tidak bisa bersatu. Inilah persatuan umat, persatuan bangsa. Itu sebetulnya adalah karya-karya pejuang-pejuang dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Ini bisa dirasakan oleh kita. Sebab apa? Orang NU itu ngurusin orang yang di bawah, para petani. Ya. Sedangkan yang lainnya ngurusinnya cuma di atas saja. Maka ketika tidak ada NU, bagaimana yang bisa ngurusin yang di bawah? Maka pantaslah Kiai Haji Wahab Hasbullah menyatakan laula nahdiyah lahalakatil ummah. Lalu diteruskan. Jadi Haji Samsudin tabarukan Satoriyah itu dari Kiai Abbas. Kiai Abbas mungkin saja dia sebagai sambung lidah dari Kiai Haji Wahab Hasbullah mengatakan seperti ini. Laula tariqah lahalakatil nahdiyah. NU itu adalah ruhnya ada di dalam tariqah. NU itu adalah ruhnya ada di dalam tariqah. Ya. Kita merinding kalau baca ini. Laula tariqah lahalakatin nahdiyah. Kalau NU di dalamnya tariqah tidak diperjuangkan dan tidak diamalkan dan tidak dimakmurkan, ini orang NU-nya berantakan. Ya, maka untuk memberesi NU melalui tariqah, maka alhamdulillah semakin semangat sekarang tariqah diamalkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperkuat paham akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab tariqah ada di NU.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, jadi banyak pejuang-pejuang, ya, Kiai Haji Samsudin dengan Kiai Haji Abdul Karim ketika mulai tahun 1970, ya, 1970 sering masuk penjara, ya, sering masuk penjara. Ini kenapa? Karena memperjuangkan NU. Yang sekarang ada tokoh dari Layapan, kena Kiai Samsudin sampai ke Layapan daerah Purwadadi, itu adalah daerah-daerah orang yang anti daripada pesantren dan ilmu keagamaan. Tapi alhamdulillah bisa menerobos. Bahkan jawarannya itu sendiri masuk ke NU. Itu hebat perjuangannya orang tua. Sampai ke Tumaritis, ya. Bahkan dulu tokoh Tumaritis ketika itu pemudanya adalah Bapak Haji Ujer, Bapak Abbas, dan lain sebagainya. Itu adalah tokoh-tokoh ketika itu Ansor. Cuman di sini dulu Ansor belum begitu muncul. Yang lebih muncul adalah Bansernya, ya, Bansernya. Kenapa? Karena dididik, dilatih secara mental untuk berani mempertanggungjawabkan, menjaga para kiai. Ketika itu Banserlah yang paling dididik, dilatih mentalnya. Ansor belum begitu ini, ya. Dan termasuk muslimat. Ibu saya, ibu yang kedua, itu namanya Ibu Hajah Fatonah. Itu berasal dari Ketanggungan. Itu juga ikut berjuang, ya. Karena ketika itu muslimat belum ada, maka dia masuk ke pengurusan Nahdlatul Ulama. Itu Ibu Hajah Fatonah. Ketika itu Sri Kandi daripada Nahdlatul Ulama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, itulah sekelumit daripada perjuangan para sepuh, ya. Salah satunya adalah Kiai Haji Samsudin, ya. Ketika itu di Sukamandi Pak Kiai ada yang namanya Pak Sujana, ada yang namanya Haji Momon, gitu ya. Terus ada juga Kiai siapa ya, itu pejuang-pejuang NU, termasuk yang mendirikan madrasah NU. Jadi satu-satunya di Kabupaten Subang lembaga formal NU itu ada di Sukamandi. Dan itu adalah penggagasnya adalah Kiai Haji Samsudin. Ya. Setiap ada acara mesti dari Bunter Pesantren. Setiap ada acara. Coba warga masyarakat Bungangan, kalau ada acara di situ berduyun-duyun pakai coleng, jalan kaki dari Bungangan ke Sukamandi itu pakai coleng. Patroman saja belum punya, pakainya coleng. Ya. Kejadian yang luar biasa. Pada ketika itu NU menjadi partai. Pernah pertemuan di lapangan Sukamandi, dan sekarang lapangan Sanjang Sri. Ya, itu 3 partai kumpul. Golkar, PDI dan P3. Ketika itu NU, partai NU dulu, ya, partai NU. Itu lapangan semuanya dikelilingi oleh pakaian-pakaian hitam, yang pakai boloknya panjang-panjang. Para jawara semua, ya. Aktivis dari Tumaritis semuanya tidak bisa langsung ke Sukamandi, sebab dicegat di sini. Dari Jasa sana dicegat, dari bawah semuanya dicegat. Tapi alhamdulillah bisa berjuang datang ke acara. Di situ adalah ketika NU menjadi partai. Kiai Haji Samsudin, saya mengisinya. Mari dengan saya pakai sepeda. Itu semuanya yang berjaga di depan dari sini sampai sana, tidak ada satupun yang bisa mendekati Kiai Haji Samsudin.